Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Ferdintiawa. Kali ini kita akan membahas apa itu SPSS, pengenalan SPSS. Yang menjadi rumusan masalah adalah apa itu SPSS, apa yang bisa dilakukan SPSS, apa kesamaan SPSS dengan Microsoft Office Excel. Di sini ada 4 garis besar, yaitu satu, SPSS adalah paket perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis statistik, memanipulasi data, dan menghasilkan tabel dan grafik yang meringkas data. 2. Analisis statistik berkisar dari statistik deskriptif dasar seperti rata-rata dan frekuensi hingga statistik inferensial tingkat lanjut seperti model regresi, analisis variance, dan analisis faktor. Yang ketiga, SPSS juga berisi beberapa alat untuk memanipulasi data, termasuk fungsi untuk mengkode ulang data dan menghitung variabel baru, serta menggabungkan kumpulan data. Keempat, SPSS juga memiliki beberapa cara untuk meringkas dan menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik. SPSS untuk Windows terdiri dari 3 jendela berbeda yang masing-masing dikaitkan dengan jenis file SPSS tertentu, yaitu 1. 2 jendela yang paling sering digunakan dalam menganalisis data di SPSS, yaitu editor data, dan penampilan keluaran jendela. Kedua, selain itu, editor sintaks dan penggunaan sintaks perintah SPSS dibahas secara singkat. Yang ketiga, editor data adalah jendela yang terbuka saat startup dan digunakan untuk memasukkan dan menyimpan data dalam format spreadsheet. SPSS untuk Windows terdiri dari 3 jendela berbeda yang masing-masing dikaitkan dengan jenis file SPSS tertentu. 1. Penampil keluaran terbuka secara otomatis saat Anda menjalankan analisis atau membuat grafik menggunakan kotak dialog atau sintaks perintah untuk menjalankan prosedur. Output viewer berisi hasil dari semua analisis statistik dan tampilan grafik data. Kedua, editor sintaks adalah editor teks tempat Anda menulis perintah SPSS dan mengirimkannya ke prosesor SPSS. Semua output dari perintah ini akan muncul di output viewers. Dokumen ini berfokus pada metode yang diperlukan untuk memasukkan, mendefinisikan, dan mengatur data di SPSS. Memulai SPSS. Untuk memulai SPSS ada 2 cara, yaitu 1. Untuk memulai SPSS, pergi ke awal atau ikon di bawah Windows 95, Windows 98, Windows 2000, dan Windows NT. Anda harus menemukan ikon SPSS di bawah program item menu. Kedua, Anda juga dapat memulai SPSS dengan mengklik 2 kali pada file SPSS. Oke, pada tampilan SPSS-nya seperti ini ya teman-teman ya. Tampilan data. Pada tampilan data, baris di dalam tampilan data adalah nomor subjek, kolom adalah banyaknya variabel. Tampilan variabel. 1. Baris di dalam tampilan variabel adalah variabel-variabel dari data. Kedua, kolom adalah definisi dari tiap variabel. Memasukkan data. Cara menginput data ada
dengan dua cara, yaitu menginput data dapat dilakukan dengan memasukkan data secara langsung ke data editor dalam format SPSS maupun format lain, misalnya Microsoft Excel. Kedua, untuk mengubah data yang sudah diinput dalam format lain menjadi format SPSS dapat menggunakan salin tempel atau mengimpornya dari SPSS. Data dalam format SPSS ada dua, yaitu memasukkan atau entry. Data dengan format SPSS dapat dilakukan langsung mengentry datanya di tampilan data. Dua, atau dengan mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya di tampilan variabel. Oke, di sini kita melihat teman-teman ada tulisan yang di atasnya ini name, type, width, decimals, label, values, missing, column, align, measure. Oke, yang pertama nama adalah nama atau singkatan dari variabel. Kedua, nama atau singkatan variabel dibuat dalam huruf kecil atau di bawah versi 11,0. Ketiga, karakter pertama harus huruf dan tidak menggunakan spasi. Untuk tipe atau jenis ada dua. Umumnya yang digunakan adalah tipe numerik atau data berupa angka dan rangkaian data berupa huruf. Kedua, untuk mengubah tipe variabel, klik di pojok kanan kotak, ketik tipe variabel. Ada width atau lebar, adalah banyaknya karakter dari data yang akan di-entry. Kedua, berkaitan dengan kolom. Desimal atau desimal adalah banyaknya angka desimal yang digunakan. Kedua, default angka desimal di SPSS adalah 2. Ketiga, bila data atau numerik bilangan bulat, sebaiknya desimal dibuat 0. Keempat, untuk mengubah nilai desimal, klik di pojok kanan kotak. Untuk label adalah versi lengkap dari nama, bisa banyak karakter, bisa huruf. Kedua, bisa huruf besar dan menggunakan spasi. Ketiga, dituliskan lebih baik, terlebih bila variabel tersebut akan diolah lebih lanjut. Value atau nilai ada 4 garis besar, ada 4 garis digunakan untuk mengcoding data nominal. Kedua, untuk membuat coding suatu variabel, klik di pojok kanan kotak nilai, label nilai. Ketiga, nilai untuk pengkodean. Keempat, label nilai untuk definisi nilai. Missing atau hilang ada 3, digunakan bila dalam data yang akan diolah terdapat datum yang tidak terisi atau tidak lengkap. Dan kedua, penyesuaian data yang akan diolah lengkap. Ketiga, bila ada beberapa data yang tidak terisi, pilih angka tertentu sebagai tanda nilai yang hilang atau kosongkan saja. Columns atau kolom ada 2, ada lebar tempat nama karakter dari nama. 2, besarnya minimal sama dengan besarnya nilai di lebar. Align atau meluruskan sama ada berapa ada 3 garis meluruskan, sama seperti align di Microsoft Word. Kedua, lebih baik terlihat apabila dibuat menjadi center, terutama untuk data berupa angka. Ketiga, untuk mengubah menjadi left atau center atau right, klik di pojok kanan kotak align. Untuk measure atau ukuran adalah skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan. Kedua, untuk mengubah skala pengukuran, klik di pojok kanan kotak timbangan. Ketiga, skala pengukuran interval dan rasio dalam SPSS adalah skala.
Untuk pengukuran dan skalanya, untuk bentuknya seperti ini teman-teman ya. Saya juga kurang tahu ya menjelaskan ini. Ya, itu saja, terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.